Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani, bolo-bolo ternak, dan dulur-dulur pecinta perkebunan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Tak lupa bagi yang menjawab salam saya di kolom komentar, Bang Bekicot doakan rezekinya tambah lancar. Siang ini cuaca kadang mendung, kadang panas, sahabat. Kebetulan di belakang ini ada lahan sempit yang tidak digunakan. Bang Bekicot berencana untuk bikin kebun skala rumahan. Rumput-rumput kita bersihkan dulu, kita cabuti secara manual karena tidak pakai alat. Dan nanti untuk tahap selanjutnya kita buat lubangan. Kita konsepnya ini organik, sahabat. Jadi kita akan memanfaatkan bahan-bahan alami di sekitar kita. Untuk skala tanah yang akan kita olah ini sempit sekali, sahabat. Kurang lebih sekitar 1 x 2 meter saja. Dan rencana nanti akan kita tanami sayur atau bahan dapur seperti cabai, terong atau sejenisnya. Ya, sekedar untuk kebutuhan skala rumahan. Nah, ini dia, sahabat. Ini adalah arang kayu, atau istilah teknisnya orang-orang menyebutnya biochar. Kalau sahabat punya tanah yang jembrek, embak, atau becek, kasih saja arang kayu ini. Nah, arang kayu ini bisa kita ibaratkan seperti spons yang mempunyai pori-pori kecil. Dan itu bikin tanah yang tadinya padat bisa lebih longgar dan gembur waktu dicampur arang. Ini kan ada arang kayu dari bekas pembakaran kayu bangunan, sahabat. Isinya ya ada paku, ada kawat, ada residu-residu lain. Untuk itu kita pilih-pilih dulu, cari arang yang tidak ada pakunya. Yang pertama agar diri kita aman dulu, ya. Ada paku, nanti kita bersihkan. Yang kedua adalah media tanam kita itu lebih sehat. Nah, seperti ini. Kita pilah-pilah seperti ini dulu. Kalau sahabat nemu arang yang gede, sebaiknya dipecahin dulu. Dibuat peringkilan-peringkilan kecil atau juga bisa ditumbuk dijadikan serbuk. Dan sebaiknya sebelum diaplikasikan dicuci terlebih dahulu, sahabat. Untuk membersihkan residu-residu hasil pembakaran yang tidak dibutuhkan tanaman atau bahkan beracun. Selanjutnya, buatkan lubangan atau tempat untuk menaruh arang kayu ini. Kalau di sini Bang Bekicot membuat lubangannya memanjang, searah nanti untuk tempat menanam juga, sahabat. Sambil membuat lubangan, sekalian nih rumput-rumput sama batu-batu kita singkirkan. Dalam proses pembuatan media tanam ini memang tidak pakai alat apapun, sahabat. Ya tadi lupa bawa sih. Jadi ya memang kita pakai tangan saja, manual. Kita buat seperti saluran air dan nanti untuk tempat arang kayu. Setelah selesai membuat tempatnya, kita taruh arang kayu secara merata. Ini Bang Bekicot ibaratkan kita membangun perumahan untuk mikroorganisme, sahabat. Jadi kita siapkan rumahnya secara merata, kita bangun perumahan di situ. Agar perkembangan mikroorganisme juga merata, kita buatkan juga di baris sebelahnya, sahabat. Jadi ini nanti akan menjadi perumahan rakyat mikroorganisme. Arang kayu punya pH yang cenderung basa atau alkalin. Lingkungan yang agak basa ini ya nggak disukai oleh banyak jenis bakteri dan jamur penyebab penyakit, sahabat. Kebanyakan mikroba jahat lebih suka kondisi yang asam. Jadi pH yang netral sampai basa bikin mereka kurang nyaman berkembang biak. Nah, arang kayu yang kita gunakan ini nggak langsung membunuh bakteri atau jamur, tapi dia menciptakan kondisi yang nggak nyaman buat bakteri atau jamur.
Di sisi lain, dia juga mendukung mikroba baik, sahabat, yang bisa membantu tanaman lebih sehat. Kalau mau memaksimalkan manfaat antibakterinya, arang kayu bisa dipakai bareng dengan kompos matang atau pupuk organik. Mereka kerja bareng, sahabat, buat jaga keseimbangan mikroba di media tanam. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan mikroba yang baik? Apakah nggak nyaman juga? Ya, nggak semua bakteri baik terganggu dengan kondisi pH yang agak basa, sahabat. Malah banyak bakteri baik, mikroba yang bermanfaat buat tanaman justru lebih suka atau bisa beradaptasi di lingkungan yang pH-nya netral sampai sedikit basa. Mikroba patogen ya, yang jahat itu umumnya lebih betah di kondisi asam atau anaerob, tanpa oksigen, tanpa udara. Contohnya jamur penyebab busuk akar, fusarium atau pitium, atau bakteri pembusuk. Mikroba baik seperti bakteri pelarut fosfat, bakteri pengikat nitrogen, dan jamur mikroza kebanyakan lebih fleksibel dan bisa berkembang di pH netral sampai basa. Justru mereka suka lingkungan yang lebih stabil dan sehat, kaya oksigen dengan struktur tanah yang baik. Setelah kita siapkan perumahan rakyat mikroorganismenya, kita siapkan juga makanan untuk rakyat kita, sahabat. Bisa bekas makanan atau sampah organik, bisa rumput, daun, sisa limbah dapur, makanan basi, ya pokoknya apa saja yang penting organik bisa kita pakai. Sampah organik seperti sisa sayuran, daun kering, dan kotoran hewan yang banyak mengandung unsur hara NPK juga bagus. Saat terurai nanti, bahan organik ini bisa menjadi kompos alami yang meningkatkan kesuburan tanah. Arang menyerap dan menyimpan nutrisi dari sampah organik, sahabat, sehingga tidak cepat hilang akibat hujan atau penguapan. Ya, ibaratnya perumahan mikroorganisme ini juga sebagai gudang ketahanan pangan bagi tanaman kita. Berikan secara merata ke rumah-rumah mikroorganisme, kita beri mereka bansos, sahabat. Ya, kita suplai mereka bansos. Ini adalah konsep ketahanan pangan jangka panjang. Bayangkan saja, rumahnya ada, makanannya juga ada. Berapa juta mikroorganisme baik yang akan membantu menyuburkan tanah kita. Proses awal mikroba mulai bekerja sekitar 1 bulan, sahabat. Sampah organik mulai membusuk dan melunak. Arang mulai menyerap kelembapan dan mikroba mulai bekerja berkembang biak dalam pori-porinya. Untuk bulan kedua, sampah organik berubah menjadi humus kasar dan mulai mengeluarkan aroma tanah. Nutrisi dari bahan organik mulai terserap lebih ke dalam arang. Untuk siap ditanami, ya membutuhkan minimal 2 bulan, sahabat. Tapi jika sahabat ingin mempercepat proses dekomposisinya, bisa ditambahkan EM4 dicampur dengan juga tetes tebu. Itulah, sahabat, kegiatan Bang Bekicot pada siang hari ini. Semoga video ini bisa menginspirasi kita semua. Salam organik dan juga salam ijo royo royo.